sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia.
Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Diawali dengan formasi burung mirip ular di langit Inggris. Migrasi burung besar-besaran merupakan hal yang biasa. Namun sebuah penampakan aneh muncul saat kumpulan burung membentuk formasi mirip ular yang sangat luar biasa di wilayah Taunton, Somerset. Bahkan hal itu sempat membuat sebagian warga sedikit takut saat ribuan burung jalak yang mengepakkan sayap membuat formasi ular raksasa di bawah rumah penduduk pada petang hari yang mirip adegan di film The Mummy, di mana burung tampak berkumpul seperti ular raksasa. Meskipun sejumlah burung jenis ini mendarat di Inggris, namun kumpulan burung yang mirip awan ini masih sering muncul saat mereka melarikan diri dari iklim yang menyulitkan ke daratan Eropa. Fenomena yang dikenali dengan nama Moormation ini biasanya terjadi di setiap senja hari, sebelum burung-burung itu hinggap di suatu kawasan dalam jumlah sangat banyak. Dan formasi misteri ini sebenarnya untuk melindungi diri dari pemangsa dengan membuat diri seolah besar dan menakutkan. Selanjutnya adalah formasi tornado ikan barakuda. Barakuda adalah ikan dalam kelas Actinopterygii yang dikenal berwujud menyeramkan dan berukuran tubuh besar, yaitu hingga sepanjang 6 kaki dan lebar 1 kaki. Ikan ini dapat ditemukan di samudra tropis dan subtropis di seluruh dunia dan sangat tergantung dari keadaan batu koral yang sehat. Jika batu-batu koral tempat tinggal barakuda telah rusak, maka keberadaannya pun terancam. Barakuda merupakan ikan air asin yang sudah dikenal karena akselerasi berenangnya dan reputasi membahayakan karena giginya yang tajam dan tidak segan-segan menyerang apapun jika terancam.
Jenis barakuda yang paling ditakuti adalah jenis Great Barracuda atau the Tiger of the Sea karena ukurannya yang super besar dan mempunyai kecepatan berenang di atas 7 knot. Terkadang ikan ini cenderung suka menggerombol di daerah permukaan dan bahkan mereka dapat membentuk suatu formasi unik layaknya tornado. Formasi berikutnya adalah formasi dari Snowcase yang berimigrasi membentuk huruf V di Sacramento National Wildlife Refuge, California. Pada saat musim gugur, biasanya akan terlihat rombongan angsa terbang ke arah selatan untuk menghindari musim dingin. Angsa-angsa tersebut terbang dengan formasi berbentuk huruf V, di mana kepakan sayap angsa di depan akan memberi daya dukung bagi angsa-angsa lain di belakangnya. Sedangkan angsa di belakang tidak perlu susah payah menembus air wall di depannya. Alhasil, seluruh kawanan angsa dapat menempuh jarak terbang 71% lebih jauh daripada kalau setiap angsa harus terbang sendiri-sendiri. Hebatnya, ketika angsa pemimpin yang terbang di depan kelelahan, ia akan terbang memutar ke belakang formasi dan angsa lain akan terbang menggantikan posisinya. Berlanjut ke formasi hewan wildebeest di Afrika. Hewan herbivora yang terkenal dengan gaya hidupnya yang berimigrasi setiap bulan Juli hingga Oktober dari satu tempat ke tempat lain ini akan melakukan apa saja demi menemukan padang rumput yang lebih hijau. Wildebeest Serengeti beserta zebra darussa mampu berkelana hingga ratusan kilometer dalam sebuah formasi rombongan untuk menghindari musim kering di Tanzania ke Kenya, termasuk melalui sungai yang mengaliri wilayah Taman Satwa Liar Serengeti menuju Taman Nasional Satwa Liar Tanzania. Wildebeest akan membentuk formasi bersama rombongannya saat melintasi sungai-sungai penuh buaya dan untuk menghindari terkaman singa dan macan. Dan hanya yang selamat bisa mencapai tujuan akhir di kawasan Masai Mara hingga ke selatan Kenya. Formasi hewan yang menakjubkan berikutnya adalah migrasi ikan pari. Peristiwa langka ini diabadikan oleh seorang fotografer bernama Sandra Critelli di Teluk Meksiko. Ikan pari jenis Golden Ray atau ikan pari emas ini berimigrasi dari Yucatan Peninsula ke Western Florida. Jumlahnya mencapai sekitar 10.000 ekor. Pemandangan spektakuler ini diambil ketika makhluk-makhluk ini melakukan transmigrasi massal yang terjadi 2 kali setahun menuju perairan yang lebih baik untuk mereka. Pari-pari cantik ini bergerak perlahan di bawah gelombang dan mengubah area perairan biru yang luas menjadi emas sepanjang Yucatan Peninsula bagian utara. Pari emas juga dikenal sebagai pari hidung sapi dengan ukuran 2,1 meter dari ujung sayap-sayapnya, serta mereka memiliki sirip dada yang meruncing terbagi menjadi 2 cuping di depan kepalanya mereka yang bundar tinggi, membuat penampilan mereka seperti sapi. Walau dikenal memiliki sengat beracun, mereka dikenal pemalu dan tidak berbahaya dalam jumlah yang banyak. Hewan yang selanjutnya adalah formasi lebah. Para ilmuwan mengatakan bahwa secara umum lebih memiliki migrasi yang terbatas. Lebah pekerja harus membuat sarang sebelum lebah lain migrasi membentuk koloni. Menurut David Robick, seorang entomolog dari Smithsonian Tropical Research Institute mengatakan kebanyakan para ilmuwan percaya bahwa daratan yang mendukung migrasi lebah adalah jembatan Panama yang diperkirakan terbentuk akibat aktivitas tektonik dan vulkanik pada 3 juta tahun lalu. Namun Robick membantahnya sebab nenek moyang lebah Melipona insularis dan Melipona ambiguatella ada di Amazon sejak 22 juta tahun lalu dan menyebar ke Amerika Tengah sejak 17 tahun lalu. Dan diketahui koloni lebah ini akan menyebar menuju lokasi tujuannya dengan membentuk formasi yang menakjubkan, mulai dari berbentuk seperti liukan ular hingga asap pesawat jet.
menakjubkan yang terakhir adalah formasi flamingo. Sekelompok burung flamingo di Karibia secara spontan mengatur diri mereka membentuk satu formasi flamingo raksasa. Dan peristiwa menakjubkan itu telah tertangkap kamera seorang fotografer bernama Bobby Haas saat ia melihat formasi aneh ratusan burung ini dari helikopter di Yucatan, Meksiko. Flamingo adalah spesies burung berkaki jenjang yang hidup berkelompok yang berasal dari genus Phoenicopterus dan familia Phoenicopteridae. Dan burung ini dapat dijumpai di belahan bumi barat dan timur, namun lebih banyak terdapat di belahan timur. Pemirsa, itulah ketujuh formasi hewan yang menakjubkan versi On The Spot.